Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang huruf ya. Huruf itu adalah bentuk jamak ya, jamak taksir. Jadi kalau bentuk mufrad itu adalah harfun. Jadi harfun, harfani, hurufun. Dalam kaidah bahasa Arab yang dimaksud dengan huruf itu bisa jadi dia terdiri dari beberapa huruf ya, jadi tidak hanya satu huruf tapi terdiri dari beberapa huruf tapi tetap disebut huruf dalam kaidah bahasa Arab. Dan yang akan kita bahas adalah ada harfu jarrin, kemudian ada harfu nasbin, kemudian yang ketiga ada harfu jazmi. Namun sebelum bahas ketiga ini, saya mau jelaskan dulu ya bahwa dalam huruf hijaiyah itu artinya huruf yang memang dia berdiri sendiri, tunggal, itu ada beberapa yang dia memiliki arti ya. Jadi satu huruf saja dia sudah memiliki arti ya dalam bahasa Arab. Jadi yang pertama misalkan ada huruf alif ya. Jadi alif itu artinya apakah ya, ini kalimat tanya apakah ya. Jadi apakah itu ada bisa ma, ada hal, atau ada juga a ya. Jadi huruf alif seperti ini. Ini artinya adalah apakah. Kemudian ada huruf ba ya. Ba itu atau bi ya, harokatnya kasroh, itu artinya dengan ya, artinya dengan. Kemudian ada huruf ta ya. Nah, huruf ba ini selain artinya adalah dengan, huruf ba ini juga bisa artinya sumpah ya. Jadi ada yang disebut dengan huruful qasam ya, atau harful qasam. Jadi huruf-huruf sumpah ya. Itu ada huruf ba, kemudian ada huruf ta, kemudian ada huruf waw ya atau wa. Ini tiga huruf ini disebut dengan huruful qasam. Jadi yang dimaksud dengan huruful qasam itu adalah huruf-huruf yang artinya itu adalah sumpah ya. Jadi kalau ada misalkan orang bersumpah atas nama Allah itu kemudian menyebutkannya dengan wallahi atau tallahi atau billahi ya. Karena memang tiga huruf itu disebut dengan huruf-huruf sumpah atau harful qasam ya, huruful qasam. Ya, jadi ada huruf tadi ba, ini bisa jadi dia artinya adalah dengan atau sumpah tadi ya. Kemudian huruf ta, kemudian huruf sin ya, sa. Jadi harokatnya adalah fathah, itu artinya adalah akan ya. Jadi misalkan saya akan pergi ke sekolah, ana sa'adhabu ilal madrasati. Jadi ada tambahan sa itu artinya akan. Oke, kemudian ada huruf fa ya, dengan harokat fathah juga, itu artinya maka ya. Di fa itu artinya maka. Kemudian ada lam ya, ini bisa harokatnya la, bisa harokatnya li ya, dan itu artinya adalah kepemilikan. Jadi misalkan ada lakum ya, itu berarti milik kamu. Kemudian ada huruf waw ya, tadi ini salah satu huruf qasam, atau bisa jadi waw itu juga artinya adalah dan ya. Dan itu artinya wa ya, wa itu artinya. Kemudian di sini ada lam alif ya, lam alif itu artinya tidak atau jangan ya, itu huruf lam alif. Kemudian ada huruf-huruf lain yang dia fungsinya adalah sebagai domir ya, ini udah kita bahas di video sebelumnya. Ada ka atau ki, itu adalah domir untuk anta atau anti ketika dia sebagai maf'ul. Kemudian ada huruf ha juga, ini domir untuk huwa atau hiya. Kemudian ada huruf ya juga, ini juga salah satu domir untuk anak ya, ketika posisinya atau ketika untuk menunjukkan kepemilikan. Kayak itu ya, itu huruf-huruf hijaiyah yang dia berdiri sendiri dan dia sudah memiliki arti ya. Oke, sekarang pembahasan berikutnya adalah tentang harfu jarrin ya. Jadi harfu jar. Nah, huruf-huruf jar itu diantaranya ada ini ya, fi, kemudian ala, kemudian ila, kemudian min dan ba.
ya, ba tadi udah kita bahas sebelumnya ya. Jadi fi artinya di dalam, ala di atas, ila itu artinya ke, kemudian min itu artinya dari, ba itu artinya atau bi itu artinya adalah dengan ya. Nah ini adalah huruf-huruf jar ya, atau harfu jarir. Nah isim ya yang didahului oleh huruf jar itu disebut majrur, dan ciri-ciri majrur itu adalah dia berharokat kasroh. Artinya isim yang didahului oleh huruf jar itu harokatnya pasti kasroh ya. Jadi misalkan contohnya, ini udah sering juga kita bahas nih, misalkan fil masjidi ya. Jadi fi itu harfu jarin, maka al masjidi itu disebut dengan majrur. Dan ciri-ciri majrur itu adalah harokatnya kasroh. Jadi fil masjidi pasti ya harokatnya kasroh. Nggak bisa fil masjidah atau fil masjidu. Kemudian misalkan ada alal maktabi ya, jadi di atas meja. Jadi maktabi itu majrur ya, dan cirinya adalah dia harokat kasroh. Sama ya, misalkan ilal jamiati ya, ke kampus, jamiati ya harokatnya kasroh. Kemudian misalkan minas suki, misalkan dari pasar ya, suki itu majrur dan cirinya harokatnya adalah kasroh. Kemudian misalkan bil kolami, misalkan dengan pulpen, bil kolami ya, kolami itu artinya majrur dan harokatnya adalah kasroh ya. Itu ya, itu huruf-huruf jar. Jadi konsekuensinya adalah isim yang didahului oleh huruf jar maka harokatnya adalah kasroh. Oke, kemudian ada berikutnya harfun nasbin ya. Jadi